wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku, Aulia, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di video sebelumnya, aku udah ngebahas tentang sejarah dari GATT dan WTO. Nah, untuk di video kali ini, masih ada loh hubungannya sama pembahasan yang kemarin, yaitu di video kali ini, aku bakal ngebahas tentang prinsip dari WTO dan pengecualiannya. Yuk disimak. Prinsip WTO. World Trade Organization atau WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia adalah sebuah organisasi internasional yang mengatur jalannya perdagangan skala internasional. Pada awalnya, tujuan pembentukan WTO adalah untuk membuat perdagangan antar negara menjadi semakin terbuka dengan pengurangan hingga penghilangan hambatan dengan tarif maupun dengan non-tarif. WTO juga merupakan hasil kesepakatan berdasarkan hasil dari serangkaian perjanjian yang telah lama direncanakan dan dinegosiasikan oleh hampir seluruh negara di dunia. Selanjutnya, tujuan perjanjian-perjanjian dari WTO ini adalah untuk memberikan bantuan kepada produsen barang jasa serta eksportir dan importir dalam melakukan kegiatan perdagangannya. Sistem pengambilan keputusan yang selama ini berlaku di WTO umumnya dilakukan berdasarkan konsensus atau kesepakatan yang bersifat mufakat oleh seluruh negara anggota. Sistem tersebut menjadikan pengambilan keputusan yang diambil harus disetujui oleh setiap negara anggota. Oleh karena itu, sistem pengambilan tersebut mengakibatkan kesepakatan perlu membutuhkan waktu lebih apabila ada satu negara yang memberikan keputusan untuk tidak setuju, maka kesepakatan tidak bisa diambil dan dilanjut dengan pembahasan kembali. Di dalam perjalanannya, WTO mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam upaya mengatur perdagangan dunia semakin lebih baik, WTO telah menyepakati prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar aturan dalam melakukan perdagangan internasional. Nah, prinsip dasar WTO ini yaitu: pertama, perlakuan yang sama untuk semua anggota atau Most Favored Nation Treatment atau MFN. Prinsip tersebut diatur dalam pasal 1 GATT 1994 yang mensyaratkan kepada semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka mewujudkan perlakuan yang sama kepada semua negara anggota WTO atau azas non-diskriminasi tanpa syarat. Hal itu dapat dilihat dari contoh dari suatu negara yang tidak diperkenankan untuk menerapkan tingkat tarif yang berbeda kepada satu negara dibandingkan dengan negara lainnya. Berdasarkan prinsip MFN, seluruh negara anggota tidak dapat begitu saja melakukan diskriminasi terhadap mitra dagangannya. Tarif impor yang dikenakan pada produk untuk suatu negara harus diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang negara anggota lainnya. 2. Pengikatan tarif atau tariff banding. Prinsip pengikatan tarif diatur dalam pasal 2 GATT 1994 bahwa setiap negara anggota GATT atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk atau tarifnya harus diikat atau legally bound. Pengikatan atas tarif ini dimaksudkan untuk menciptakan prediktabilitas dalam aktivitas bisnis perdagangan internasional. Prinsip ini berarti bermaksud bahwa suatu negara anggota tidak diperkenankan untuk mengubah atau menaikkan tingkat tarif bea masuk dengan sewenang-wenangnya. 3. Perlakuan nasional atau national treatment. Prinsip perlakuan nasional diatur dalam pasal 3 GATT 1994 yang mengharuskan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk melakukan diskriminasi terhadap produk impor dengan produk dalam negeri atau produk yang sama. Prinsip ini bertujuan agar melakukan proteksi untuk produk impor. Beberapa tindakan yang dilarang berdasarkan prinsip ini yaitu seperti pungutan dalam negeri, undang-undang, peraturan dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan, pembelian, penawaran penjualan, distribusi atau penggunaan produk, transportasi, pengaturan tentang jumlah yang mensyaratkan keseimbangan pemrosesan atau penggunaan produk-produk dalam negeri.
Negara anggota memiliki kewajiban untuk memberikan perlakuan setara terhadap barang-barang impor dan lokal. 4. Perlindungan hanya melalui tarif. Prinsip perlindungan hanya melalui tarif telah diatur dalam pasal 11 dan mensyaratkan bahwa perlindungan atas industri dalam negeri hanya dapat dilakukan melalui tarif. 5. Perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang atau Special and Differential Treatment for Developing Countries. Dalam upaya melakukan peningkatan partisipasi negara-negara berkembang dalam perundingan perdagangan internasional, prinsip ini telah resmi menjadi salah satu prinsip GATT atau WTO. Alhasil, semua persetujuan WTO memiliki ketentuan yang mengatur secara khusus perlakuan yang berbeda bagi negara berkembang. Prinsip ini bermaksud untuk memberikan sejumlah kemudahan bagi negara-negara berkembang anggota WTO untuk memenuhi persetujuan WTO. 6. Transparansi. Negara anggota harus memberitahukan WTO tentang perubahan kebijakan perdagangan mereka dan menyediakan informasi yang relevan. Tujuannya yaitu untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang transparan, di mana semua pihak dapat memahami aturan dan kebijakan yang berlaku. 7. Keadilan dalam persaingan. Negara-negara tidak boleh menggunakan praktik yang memberi keuntungan tidak adil kepada produsen domestik mereka, seperti subsidi berlebihan atau praktik anti persaingan. Tujuannya untuk menciptakan lapangan permainan yang setara bagi semua pelaku bisnis di pasar global. Terbukanya pasar nasional terhadap perdagangan internasional dengan fleksibilitas yang memadai dipandang dapat semakin mendorong dan mempercepat pembangunan yang berkesinambungan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun stabilitas dan perdamaian dunia. Di waktu yang bersamaan, terbukanya pasar perlu diimbangi dengan kebijakan nasional dan internasional yang signifikan sekaligus dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai kebutuhan dan aspirasi setiap negara anggota. Pengecualian dari prinsip WTO. Meskipun prinsip-prinsip ini mendasari operasi WTO, terdapat beberapa pengecualian yang diatur dalam perjanjian GATT dan WTO. Pertama, Pasal 20 GATT. Pasal ini memungkinkan negara-negara untuk mengambil langkah-langkah tertentu demi melindungi moral publik, kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, serta konservasi sumber daya alam. Contohnya, negara mungkin menerapkan larangan impor pada barang-barang berbahaya bagi kesehatan masyarakat atau lingkungan. 2. Perlakuan khusus dan diferensial atau SDT. Negara berkembang dapat diberikan waktu tambahan untuk memenuhi kewajiban mereka di bawah perjanjian WTO serta akses pasar yang lebih baik. Contohnya, negara berkembang mungkin tidak diwajibkan untuk mengurangi tarifnya secepat negara maju. 3. Klausula pengecualian atau waivers. Dalam beberapa kasus, negara-negara dapat meminta pengecualian dari kewajiban tertentu berdasarkan kebutuhan khusus atau situasi ekonomi darurat. Contohnya, negara mungkin meminta pengecualian dari pengurangan tarif dalam situasi krisis ekonomi. 4. Kebijakan perdagangan regional. Negara-negara dapat membentuk perjanjian perdagangan regional yang memberikan perlakuan khusus kepada anggota dalam blok tersebut, meskipun hal ini dapat bertentangan dengan prinsip MFN. Contohnya, Uni Eropa sebagai contoh di mana anggota memberikan akses pasar tanpa tarif satu sama lain. Prinsip-prinsip WTO bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang adil dan transparan. Namun, pengecualian terhadap prinsip-prinsip ini penting untuk mempertimbangkan kebutuhan khusus negara-negara berkembang dan situasi tertentu lainnya. Dengan memahami kedua aspek ini, kita dapat lebih menghargai kompleksitas sistem perdagangan global saat ini. Jadi, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip dari
GATT atau WTO, dan pengecualiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.